guru-guru itu tidak harus mengajar 24 jam satu minggu. Mm-mm. Dalam beberapa kasus di sekolah-sekolah tertentu dia bisa mengajar hanya 16 jam. Pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada, isu mengenai kebijakan pemerintah dalam hal libur sekolah pada saat Ramadan akhirnya terjawab sudah. Hari ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan surat edaran. Ini berkaitan dengan libur Ramadan. Seperti apa sih pengaturannya? Saya sekarang sudah bersama dengan Profesor Abdul Muti. Beliau adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya langsung beliau. Halo, Assalamualaikum. Prof, Waalaikumsalam Pak Menteri, warahmatullahi apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah sehat Mas Surya. Sehat ya. Sehat, Akhirnya saya alhamdulillah. bisa berjumpa langsung dengan beliau yang selama ini kita agendakan sebetulnya. Memang jadwalnya padat sekali ya hari ini, Ya Prof ya. lumayan, ini bagian dari melayani masyarakat dan bagian dari kita berusaha untuk bekerja secara maksimal di Betul. kementerian ini. Nah, ini langsung aja Prof, karena sudah nggak sabar nih. Ditunggu oleh masyarakat Iya betul. kebijakan libur Ramadan. Silakan Pak Menteri. Ya, jadi kebijakan itu kami sebut dengan pembelajaran di bulan Ramadan. Jadi Pembelajaran bukan bulan Ramadan. libur. Bukan libur ya, bukan Ya, libur. jadi titik tekannya berbeda ya, titik tekannya Iya, iya, berbeda. iya. Jadi dengan pembelajaran itu kita memang berusaha agar selama bulan Ramadan itu kegiatan belajar masih tetap dilaksanakan, walaupun sebagian belajarnya di rumah, sebagian belajarnya di sekolah. Nah, sebagian belajar di rumah dan sekolah itu bagaimana, Prof? Ya, jadi ada awal Ramadan, jadi beberapa hari menjelang Ramadan dan beberapa hari pada awal Ramadan itu pembelajaran dilaksanakan di rumah. Jadi murid-murid tidak ke sekolah, tapi mereka diberikan tugas oleh guru untuk tetap ada kegiatan yang mereka laksanakan di rumah. Misalnya membaca buku atau melakukan kegiatan sosial, tapi mereka menyampaikan kegiatannya itu kepada sekolah gitu. Jadi tetap menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan terstruktur yang di dalamnya tetap ada kegiatan pembelajaran walaupun tidak harus dalam bentuk tutorial. Misalnya apakah pembelajaran daring atau pembelajaran-pembelajaran lain yang murid berinteraksi dengan guru. Ini mereka hanya diberi saja tugas terstruktur Mm-mm. yang dengan itu mereka tetap saja belajar kan. Iya, iya. Itu. Kemudian nanti di akhir ya, di akhir itu juga beberapa hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri sampai selesainya cuti bersama Idul Fitri. Jadi baru nanti masuk tanggal 9 April. Itu memang kan sudah menjadi tradisi kita kan Iya. untuk Idul Fitri itu ibadah Idul Fitri, kemudian mudik dan kebetulan juga cutinya agak panjang itu saya lihat Iya. kita di kalender cukup panjang. Tapi kegiatan itu juga tetap menjadi bagian dari pembelajaran. Para murid yang beragama Islam dianjurkan untuk menunaikan sholat Idul Fitri sesuai dengan keyakinannya. Iya. Kemudian mereka melakukan silaturahim dengan keluarga. Itu juga bagian dari pembelajaran loh. Iya, iya. Pembelajaran sosial kan, Betul, bagaimana etika bertamu, betul. bagaimana mengenal keluarga, memperkuat ikatan kekerabatan, Menjaga silaturahim jaga tadi ya. silaturahmi itu kan bagian dari pembelajaran juga gitu. Betul. Gitu. Sebab kalau nanti dimaknai libur, kesannya itu mereka ya nggak ada urusan dengan sekolah, nggak ada urusan dengan belajar gitu. Jadi belajar juga tapi tidak di sekolah. Nah yang di sekolah itu yang di tengah-tengahnya itu, tengah-tengahnya dan itu pun tidak penuh ya, tidak penuh. Biasanya memang ada pengurangan jam belajar. Jam belajar karena Tetap Ramadan tadi ya. betul, tetapi memang itu kita kita serahkan lama belajarnya itu kepada pemerintah daerah supaya memang ada local wisdom yang memang antara satu daerah dengan yang lain berbeda-beda. Dan yang kita buat aturan pembelajaran ini tidak hanya murid yang beragama Islam, Mm-mm. yang beragama non-Islam pun juga Oh, ada ada ketentuannya. ketentuannya. Kalau yang Muslim kan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa itu mereka bisa menyelenggarakan kegiatan tadarus Al-Quran, pesantren Mm-mm. pesantren Ramadan, Pesantren kemudian kilat dan lain ya sebagainya gitu kemudian ya. kajian agama. Mm-mm. Yang kegiatan-kegiatan lain itu Mm-mm. juga bisa diselenggarakan oleh murid yang beragama selain agama Islam.
misalnya pembinaan rohani dan lain-lain. Jadi kita jadikan pembelajaran Ramadan ini momentum peningkatan iman takwa, Ya. baik bagi yang beragama Islam maupun yang beragama Mm. selain agama Islam. Selain agama Islam. Jadi betul ya, Ramadan ini bukan libur loh sebetulnya, tapi belajar di rumah. Betul, dan di sekolah gitu. Di rumah dan di sekolah, Iya, karena betul. sebagian di rumah, kemudian nanti di sekolah dan di rumah lagi, begitu Iya, ya Prof betul. ya. Nah, tentu ini kan melibatkan bukan hanya Kementerian Dikdasmen, Prof Betul. ya, Ya, ya. tetapi juga kementerian yang lain. Nah, sejauh ini bagaimana kesepakatan yang sudah? Ya, ini kan kita putuskan berlima sebenarnya. Berlima, Menko PMK, kemudian KSP, Kepala Staf Kepresidenan, Ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi keputusan ini kita ambil bersama, bukan diputuskan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi memang yang tanda tangan di surat edaran itu 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Menteri Agama tentu hubungannya dengan madrasah dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Kementerian saya untuk sekolah-sekolah, Kementerian Dalam Negeri kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, juga menyangkut kerja guru dan sebagainya, itu melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Dan kami memang berusaha membuat bersama, terutama dengan Kemenak, supaya tidak timbul persoalan di masyarakat. iya, karena Ketika sekolah sekolah madrasah dengan itu ya. madrasah ini masa belajarnya berbeda, Iya, itu kan bisa menjadi polemik yang kadang-kadang justru kontraproduktif dan menguras energi kita. iya, Sehingga kita sudah antisipasi dari awal, kita putuskan bersama, dan ini juga bukan sesuatu yang baru ya, iya, karena tahun lalu juga sistemnya seperti ini. Gitu. Dan saya juga mengikuti pembicaraan di media sosial, termasuk di El Sinta dan berbagai media yang lain. Ternyata sebagian besar orang tua itu menghendaki jangan libur penuh lah gitu. iya, Karena banyak bilang bingung nanti kalau libur penuh gitu. iya, Terutama orang tua yang bekerja, punya kesibukan di luar rumah, itu kan tidak punya cukup waktu untuk mengawasi, membimbing bagaimana anak-anaknya bisa tetap berkegiatan yang positif. Kemudian juga memang ada persoalan psikologis juga. Ternyata kalau libur terlalu panjang juga bagi anak-anak itu juga mengalami kepanikan psikologis ya, kepenatan psikologis juga. Apalagi kan memang mereka baru masuk, iya, kan baru libur panjang, betul. kemudian baru masuk sebentar libur lagi, itu secara psikologis juga tidak begitu bagus bagi anak-anak. Selain juga memang kita kan mengalami masalah ketika ada COVID ya, dengan learning Iya, loss itu kan. betul Pak Dengan Menteri. learning loss itu kan kita berusaha untuk ada recovery, bagaimana agar pembelajaran bisa aktif lagi, Mm. prestasi anak-anak bisa terus kita tingkatkan, semangat belajar bisa terus kita pupuk sehingga mereka memiliki ya, capaian pembelajaran yang baik, sehingga berbagai kritik yang selama ini muncul di media Iya, itu mudah-mudahan bisa kita atasi dengan sekali lagi membangkitkan semangat belajar dan mengaktifkan mereka dengan berbagai macam kegiatan yang iya. bermanfaat. Nah, ini menarik Pak Menteri karena barusan menyinggung bagaimana sih pendidikan ketika COVID ya, learning loss itu tadi. Ya, Karena ini jadi tantangan sendiri. betul. Dikdasmen sekarang kan sudah sendiri ya Pak Menteri ya. Ya, betul. Kemudian masih menyusun roadmap dan lain sebagainya sehingga desain pendidikan kita bisa menjawab persoalan keresahan masyarakat yang tadi, yang learning loss tadi. Nah, Ya, itu ya, betul. bagaimana dirancangnya Pak Menteri? Ya, memang kami berusaha untuk bagaimana agar pembelajaran lebih baik lagi. Dan sebagaimana arahan dari Bapak Presiden dan juga program prioritas Presiden kan tentang pendidikan karakter. Dan kami berusaha untuk bagaimana memperkuat pendidikan karakter itu tidak hanya melalui teori-teori, tapi melalui praktek. Langsung melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. Dan karena itu kami membuat kebijakan yang kami sebut dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, yang juga sudah kami luncurkan beberapa waktu yang lalu, yaitu kebiasaan bangun pagi, kebiasaan beribadah, kemudian olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini bagian dari upaya kami menanamkan karakter melalui pembiasaan dan kebiasaan tentu, sehingga dengan gemar belajar dan sebagainya kita berusaha untuk
bagaimana anak-anak ini belajar dengan gembira, mereka menjadikan rumah itu sebagai sekolah itu sebagai rumah kedua begitu. Sehingga kami mencoba untuk melakukan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang lebih lebih praktis gitu, lebih menekankan pada aspek-aspek yang bersifat sosial dalam membangun karakter itu. Ya. Dan kaitannya dengan pendekatan pembelajaran, kami insya Allah nanti menerapkan pendekatan yang kita sebut dengan deep learning Deep atau learning. pembelajaran mendalam. Karena selama ini pembelajaran kita itu masih didominasi oleh dua pendekatan. Yang pertama itu surface learning, itu pembelajaran yang hanya formalitas di permukaan, titik tekannya pada pengetahuan mengenai fakta-fakta, kurang ada pemahaman. Kemudian yang kedua itu pendekatan achievement, memang dimotivasi untuk belajar, tapi motivasinya nilai, motivasinya skor. Sehingga pembelajaran itu kadang-kadang isinya itu ngerjakan soal, dari ujian ke ujian dan sebagainya kan. Nah, kita ingin untuk ada pembelajaran dengan pendekatan mendalam atau deep learning itu, sehingga mereka tidak perlu belajar materi yang terlalu banyak, tapi materi itu dipelajari dengan mendalam, dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia melakukan refleksi juga mengenai hasil belajarnya, kemudian juga bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat dari yang dia pelajari dan sebagainya. Yang itu merupakan upaya kami untuk memberikan arah baru dalam pembelajaran. Ini yang banyak diterapkan di banyak negara maju, seperti di Swedia, di Australia, di Finlandia. Ternyata kan ini sudah lama diterapkan, dari sejak tahun 76 itu mereka sudah menerapkan deep learning itu. Bahkan tahun 95 ketika saya kuliah S2 di Australia itu juga sudah mulai saya belajar deep learning itu. Sehingga kita sebenarnya sudah agak jauh ketinggalan gitu. Karena pembelajaran kita itu kan lebih banyak mengajarkan apa apa atau hal-hal yang sifatnya faktual gitu. Memang itu tetap saja penting, tetapi kalau tidak disertai dengan pemahaman dan tidak disertai dengan penerapan, itu akhirnya membuat murid ini kurang termotivasi, tidak mengerti makna dari apa yang dia pelajari. Karena itu kan kita sering menemukan kan, anak-anak di luar negeri itu mungkin dipelajari sekolah itu rendah-rendah, tapi penerapannya mereka sangat kuat gitu. Sejak kecil kan mungkin pada level TK, SD sampai kelas 3 itu di luar negeri kan mungkin diajarinya kalau TK bermain aja begitu. Kemudian SD-nya itu penekanannya pada membaca, menulis, berhitung, itu pun lebih pada penanaman logika, konsep, tapi kemampuan untuk mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan, kemudian membiasakan mereka untuk gemar membaca, kemudian bagaimana mereka punya rasa percaya diri, kemudian mematuhi berbagai macam aturan yang ada di masyarakat, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menyayangi lingkungan, itu ditanamkan. Nah, jadi dasar-dasarnya itu dibuat kuat. Nah, nanti pengembangan itu bisa lebih lanjut dengan dasar-dasar yang sudah diterima ketika pendidikan masih di tingkat dasar itu. Betul. Jadi dengan pendidikan karakter ini saya rasa terjawablah keinginan masyarakat yang berharap agar pendidikan moral Pancasila ini dihidupkan kembali. Karena di pendidikan karakter itu sudah mencakup itu ya. Ya, jadi sejak saya diberi amanah sebagai menteri ini kan memang kami menekankan pada pertama, peran guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga pembimbing. Jadi kami membuat kebijakan baru sekarang, Mas Wiryo. Guru-guru itu tidak harus mengajar 24 jam satu minggu. Dalam beberapa kasus di sekolah-sekolah tertentu, dia bisa mengajar hanya 16 jam satu minggu. Nah, kekurangan atau mungkin kita sebut sebagai sisa dari 16 menjadi 24 yang 8 jam itu nanti dari dia membimbing murid. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas diri, istilahnya continuing professional development itu, kemudian aktif bermasyarakat. Nah, karena itu maka guru nanti itu punya tugas menjadi guru wali, yang dia mendampingi murid-murid. Karena itu
dengan tugas ini, guru tidak hanya mengajar saja. Iya. Karena selama ini problem yang kita hadapi kaitannya dengan karakter itu kan anak-anak itu tidak diawasi oleh gurunya, Iya, karena guru sibuk hanya mengajar saja, betul. bahkan harus mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang Karena lainnya ngejar jam untuk mengejar 24 itu. 24, betul. Nah, akhirnya kan banyak terjadi misalnya tawuran antar pelajar, dan itu sebagian besar terjadi di jam-jam istirahat loh. Iya. Harusnya mereka istirahat bermain, ternyata berantem di kelas. Iya. Gurunya posisinya tidak ada, gurunya di kantor. Kemudian komunikasi antara orang tua dengan guru. Karena apa? Guru merasa tidak perlu membimbing, karena itu bukan tugasnya. Merasa itu hanya tugas guru BK. Padahal guru BK itu kan tidak cukup. Betul. Gitu. Sehingga ketika guru ini menjadi pembimbing murid atau menjadi wali Ya. bagi murid itu, maka dia mengerti anak ini punya masalah apa. Dia perlu pendampingan dalam hal apa. Bagaimana komunikasi dengan orang tua. Ini coba kita bangun sehingga berbagai macam peristiwa di mana guru itu dipolisikan itu tidak terjadi lagi di masa depan karena komunikasinya sudah terbangun sejak awal gitu. Nah, ini yang coba kita lakukan. Sehingga guru-guru sekarang Mas Wirjo itu ada pelatihan bimbingan konseling. Jadi guru-guru ada pelatihan konseling, kemudian ada lagi dalam pelatihan itu pendidikan nilai. Pendidikan nilai itu muatan utamanya adalah moral ya, moral atau akhlak mulia. Dan itu tidak hanya pada pelajaran Pancasila atau agama. Semua mata pelajaran itu harus ada muatan akhlak mulianya. Pelajaran olahraga sekalipun itu ada. Karena apa? Olahraga itu tidak sekedar kesehatan jasmani, berkeringat, bisa bermain berbagai macam cabang olahraga, tapi juga melatih jiwa kesatria. Siap menang, siap kalah. Kerjasama tim, kolaborasi, kemudian kepemimpinan, kemudian tanggung jawab, kedisiplinan. Itu kan olahraga, tapi di dalamnya ada muatan pendidikan nilai gitu. Kalau olahraganya soal bagaimana bertanding, dia nggak siap kalah, nggak siap menang. Begitu menang, effortnya berlebihan. Begitu kalah ngamuk, ya kan? Atau karena tidak biasa olahraga, nggak biasa kerja sama tim, akhirnya hanya kerja individual. Ya tidak bisa bekerja sama dengan sejawat, dengan teman gitu. Padahal kunci dunia masa depan itu kan di antara 4C yang sering disebut keterampilan abad 21 kan, kemampuan berpikir kritis kan, critical thinking, komunikasi, kemudian kolaborasi dan kreativitas. Nah, kalau tidak pernah punya pengalaman kolaborasi, bagaimana dia bisa berjejaring gitu. Nah, ini yang ingin kita tanamkan bahwa pendidikan nilai atau akhlak mulia itu ada pada semua mata pelajaran. Matematika juga ada kan. Matematika juga ada. Jangan sampai nanti hanya pinter pembagian, pinter penambahan pengurangan, nggak pinter pembagian. Iya, itu bisa jadi masalah. Gitu, baik. Nah, Pak Menteri, satu lagi nih Pak Menteri, kan Presiden kita kan sangat concern terhadap pendidikan, Pak Menteri. Sampai punya gagasan sekolah rakyat. Betul. Nah, singkat saja Pak Menteri, sekolah rakyat ini bagaimana nanti kurikulumnya dan lain sebagainya? Apakah sudah disampaikan juga kementerian terkait misalnya? Kami baru sekali melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Menteri Sosial karena gagasan Pak Presiden tentang sekolah rakyat ini disampaikan ketika bertemu dengan para menteri. Salah satunya dengan Pak Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. Dan Pak Saifullah Yusuf sudah bertemu saya, menyampaikan itu. Yang gagasannya saya kira sangat mulia ya, di mana Pak Presiden punya gagasan bagaimana agar anak-anak yang dari keluarga miskin ini dapat dientaskan dari kemiskinannya dengan pendidikan yang berkualitas. Nah, mereka ini memang perlu dibawa keluar dari kampung halamannya untuk belajar di pendidikan yang bagus, yang berasrama, yang dengan itu dia terangkat kesejahteraannya. Konsepnya beliau seperti itu. Nah, tapi nanti bagaimana penerapannya di lapangan, ya nanti kita harus bicara secara seksama. Tapi saya ingin tekankan bahwa dalam sistem penerimaan murid baru sekarang ini, itu kan ada 4 jalur yang dijadikan sebagai
sebagai pertimbangan ketika menerima murid itu. Mm-mm. Yang pertama itu jalur domisili. Oh. Jadi dia tinggal di mana gitu. Mm-mm. Yang kedua jalur prestasi. Mm-mm. Yang ketiga jalur afirmasi. Mm-mm. Yang keempat jalur mutasi. Mutasi. Nah, afirmasi ini Mm-mm. adalah jalur di mana murid bisa diterima untuk prioritas dua kelompok. Satu, mereka yang memang secara ekonomi itu kurang mampu. Kemudian yang kedua, mereka yang punya kebutuhan khusus atau difabilitas. Mm-mm. Nah, ini jalur afirmasi ini sebenarnya sudah menampung Mm-mm. mereka-mereka yang secara ekonomi itu memang Yeah. kurang mampu. Dan dalam kebijakan kami yang akan datang itu jalur afirmasi ini prosentasenya kami tambah. Oh, oke. Kami tambah supaya Untuk mengakomodir mereka ini. Gitu. Tapi memang mereka dicampur dengan murid yang lain, tidak sekolah khusus. Betul. Karena kami memang dengan sistem penerimaan yang dulu disebut zonasi itu, mungkin nanti namanya baru, ya. Mungkin nanti namanya apa, tunggu sidang kabinet. Itu ada 4 filosofi. Filosofinya itu yang pertama pendidikan bermutu untuk semua. Jadi siapapun mereka, dari kalangan manapun, agama manapun, suku manapun, itu berhak untuk mendapatkan pendidikan bermutu ini. Termasuk yang mereka secara ekonomi itu memang tidak cukup. Nah, yang kedua itu adalah filosofinya itu untuk membangun inklusi sosial. Inklusi sosial, menghimpun keberagaman, Ya. sehingga sekolah ini menjadi tempat bertemunya para murid yang kita sebut dengan meeting point dan melting point. Jadi tempat di mana mereka ini bertemu, berinteraksi satu dengan yang lain, beda kelas, beda suku, beda agama berinteraksi, dan kemudian mereka menjadi melt, ya, menjadi mencair karena pendidikan itu memungkinkan mereka untuk membentuk karakter yang relatif sama karena belajar tempat yang sama. Kemudian yang ketiga itu kohesi sosial, ya. Membangun hubungan sosial lebih kuat. Kalau sejak kecil sudah belajar jauh dari rumahnya, itu dia tidak punya teman bermain di tempat tinggalnya. Dia punya teman sekolah, tapi tidak punya teman di kampung. Ini juga secara sosial bisa berisiko. Masyarakat bisa mengalami segregasi karena persoalan ini. Kemudian yang keempat itu untuk membangun integrasi sosial. Supaya masyarakat ini lebih terintegrasi karena yang berbeda-beda, yang berlatar belakang ekonomi, mungkin agama, suku berbeda-beda itu semuanya diperkuat hubungannya melalui pendidikan yang diperoleh di dekat tempat tinggalnya. Kira-kira begitu. Baik. Spiritnya kan itu sebenarnya. Betul, baik. Baik, Pak Menteri, sayang sekali waktunya kita terbatas sekali ya. Tetapi mudah-mudahan yang disampaikan Pak Menteri tadi menjawab beberapa pertanyaan masyarakat. Nah, persoalan pendaftaran nanti, kebijakan apa? Tunggu sidang kabinet nanti ya Pak Menteri. Besok ada sidang kabinet. Mudah-mudahan dalam sidang kabinet besok sudah diputuskan. Ya, baik. Pak Menteri, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih, Maturun. Baik. Terima kasih. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Saya Swiryo, sampai jumpa pada kesempatan yang lain.